Mulai dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali para partisipan virtual, kajian virtual pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purwokerto yang pada sore hari, pagi hari ini sudah kesekian kalinya. Pertama tentu marilah kita panjatkan puji syukur Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita masih diberi kemampuan, diberi kemauan bisa bergabung di room Zoom pada pagi hari ini. Pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Bapak Tohari bin Bisro yang akan memberikan beberapa hal kaitannya dengan narasumber kita. Salawat dan salam semoga terlalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta berikutnya sampai zaman. Sampai saat ini baru ada 11 partisipan yang bergabung, tetapi kemudian nanti biasanya di berjalannya waktu akan terus bertambah. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian pada kesempatan pagi hari ini tentu hanya mensikapi situasi pandemi yang ada, walaupun kita tahu betul kondisi yang belum tahu kepastiannya, tetapi bahwa fasilitas Zoom ini kita akan memanfaatkan sampai dengan berakhirnya Idul Adha. Setelah Idul Adha nanti tinggal kebijakan Pak Alif Mulyono dan teman-teman yang lain untuk mensiasati apabila Zoom meeting ini dianggap perlu dan dianggap untuk berlanjut. Selanjutnya kepada Pak Ustadz Tohari, kepada teman-teman sekalian, marilah kita awali dulu pertemuan pada kesempatan pagi hari dengan mengharap berita Allah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya beliau Pak Ustadz Tohari, monggo waktu kami persilahkan, dan seperti biasanya kepada para partisipan setelah narasumber ini nanti memberikan materinya, mohon maaf untuk semua partisipan itu mic-nya saya matikan karena kaitannya dengan biar tidak ada persoalan, hanya narasumber yang kita hidupkan mic-nya sehingga suasana akan bisa lancar. Monggo Ustadz Tohari, waktu Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Pimpinan daerah Muhammadiyah yang dirahmati Allah SWT, salah satu nikmat yang terus kita jaga adalah nikmatnya iman dan Islam yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi untuk menjalankan, menikmati dan terus mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita. Salah satu untuk menjemurkan nikmat iman dan Islam adalah mengikuti kajian-kajian di berbagai tempat, termasuk salah satunya di media Zoom ini. Salawat dan salam semoga terus terlimpahkan pada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas fikih kaifiyah sholat Idul Adha di masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan bahas sisi fikihnya dulu. Pada kajian dulu kita bahas dengan Ustaz Kadirun tentang bagaimana pelaksanaan sholat Id dan juga pelaksanaan kurban sudah kita bahas ya. Mungkin ini agak rinci sedikit ya. Ketahuilah bahwa setelah kita melaksanakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ini 10 hari pertama hendaklah dicentang kalender Muhammadiyahnya atau kalender Bapak Ibu supaya kemudian memaksimalkan ibadah di 10
awal pertama di bulan Dzulhijjah, maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ibadah yang namanya sholat Id. Jadi sholat sholat Id ini disebut juga sholat Idain, 2 hari raya ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kita akan bahas sisi hukum fikih dalam kitab ya, bahwa para ulama mengenai hukum sholat Id, melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, itu ada 3 pendapat di kalangan ulama fikih. Yang pertama ada yaitu sholat Id hukumnya fardu ain. Ini sama dengan hukum sholat jenazah ya. Jadi ini pendapat mazhab Hanafi, juga salah satu pendapat Imam Ahmad, dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam As-Syaukani, As-Sun'ani, dan beberapa ulama mutaakhirin sekarang. Dalilnya adalah salah satu surat yang pendek, ya. Yang andai kata saya bermakmum, imamnya membaca surat ini, mungkin senang karena nggak terlalu lama. Ya. Yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk sholat Idul Adha dan menyembelih kurban dengan kalimat fi'il amr. Fasholli. Sedangkan hukum asal amr itu wajib. Mohon maaf, fardu ain adalah hukumnya wajib, bukan fardu kifayah ya. Jadi pendapat pertama adalah hukumnya fardu ain, hukumnya wajib melaksanakan sholat Idul Fitri karena berdasarkan ayat, keumuman ayat fasholli, yaitu bentuknya amr, hukumnya menjadi wajib. Dan juga berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, amarona Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang dipingit, juga wanita haid, untuk menyaksikan kebaikan, yaitu datang pada hari raya bulan, yaitu hari raya Idul Adha, termasuk Idul Fitri. Jadi kalau kemudian Nabi saja memerintahkan para wanita yang sedang haid dan yang dipingit untuk hadir di sholat Id, apalagi yang tidak dipingit, kata para ulama. Sehingga kemudian pendapat yang pertama menyimpulkan fardu ain menjadi kewajiban menghadiri sholat Id. Adapun pendapat yang kedua adalah hukumnya fardu kifayah, sama dengan sholat jenazah. Ini pendapat Imam Ahmad Hanbal, termasuk juga Lajnah Daimah Arab Saudi. Dan di sini alayya ghairuha qala sallam waktu sehari semalam engkau ingin, nomor hadisnya 47, Muslim nomor hadisnya 11. Nah, hadis ini menunjukkan tidak ada sholat yang wajib selain sholat 5 waktu. Tidak ada sholat yang wajib selain sholat 5 waktu. Dan mereka membawa perintah untuk sholat selain itu merupakan fardu kifayah. Ini dalil tentang bahwa hukum sholat Id itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau kemudian sebagian melakukan, maka yang lain sudah gugur. Ya. Yang ketiga adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah, hukumnya melaksanakan sholat Idul Adha besok, itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, salah satu pendapat Imam Hanafi, dan inilah kemudian yang diambil, yang dirojehkan oleh
pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam fatwa tarjehnya, bahwa sholat Idul Adha adalah sunnah muakkadah, artinya sholat sunnah yang sangat ditekankan untuk kemudian dijaga untuk melaksanakannya. Salah satu dalil berdasarkan hadis Al-Bukhari nomor hadisnya 7372 dan Muslim nomor hadisnya 15. Lamma ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'ad, ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Jadi ini penting untuk kita semua, metodologi dakwah. Jadi Nabi memberikan, sebelum berdakwah Mu'ad itu dikondisikan, memberikan gambaran tentang kondisi orang yang akan didakwai. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau Mu'ad akan mendatangi kaum ahlul kitab. Maka hendaklah engkau mendakwakan pertama kali mereka mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika mereka telah memahami tauhid, maka kabarkan kepada mereka kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka sudah melaksanakan dan menerima perintah sholat 5 waktu dan melaksanakan, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan untuk membayar zakat. Yang diambil di antara orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang fakir. Jika mereka telah menyetujui zakat, maka ambillah zakat mereka, namun jauhilah dari harta berharga yang mereka miliki. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah hanya mewajibkan sholat 5 waktu dan tidak mewajibkan sholat id. Ini kemudian yang dirojehkan bahwa di dalam hadis ini adalah yang menguatkan sebagaimana fatwa tarjeh Muhammadiyah. Nah, bagaimana hukum ketika kemudian kita memasuki kondisi darurat pandemi COVID-19? Bahwa sampai detik ini fatwa tarjeh tidak berubah, bahwa dianjurkan tidak di lapangan dulu, tetapi kondisinya adalah satu keluarga untuk menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan. Nah, sekarang kita akan bahas hukum sholat id di rumah. Apakah ada asar, ada contoh begitu? Jadi orang yang tidak bisa hadir karena kemudian kondisi tertentu, bahkan kita normal saja, kemudian ternyata berhalangan hadir umpamanya, maka disunnahkan dikerjakan di rumah. Dan sunnah ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, ya, dari kalangan pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Imam Hambali. Ada beberapa dalil, bahkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari meriwayatkan bab jika seseorang terlewat sholat id, maka ia sholat 2 rakaat. Demikian juga para wanita dan orang yang ada di rumah serta di pedalaman. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ini adalah id orang Islam, hari rayanya orang Islam. Dan Anas bin Malik memerintahkan pembantunya sholat 2 rakaat, yaitu Ibnu Abi Utbah, untuk menjadi imam ketika berada di zawiyah. Dan beliau mengumpulkan istrinya dan anak-anaknya, dan beliau sholat seperti sholat id yang dikerjakan penduduk kota yang tidak safar, dan dengan cara takbir yang sama. Ikrimah berkata, ahlus sawat, orang yang tinggal di pedalaman gurun di Mekah, di hari id mereka mengumpulkan keluarganya lalu sholat 2 rakaat sebagaimana sholat yang diadakan oleh imam atau ulil amr.
Atau berkata juga, jika seseorang tertinggal sholat, maka sholatlah 2 rakaat. Dalam asar ini disebutkan Anas bin Malik mengumpulkan keluarganya untuk mengerjakan sholat id berjamaah di rumah. Ketika beliau sedang safar di tempat yang bernama Zawahiyah. Dan ini menunjukkan disyariatkannya sholat id di rumah secara berjamaah. Ketika kemudian ada kondisi darurat. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang difatwakan Tarjem Muhammadiyah di kondisi COVID-19 ini, bahwa memang ada asar. Jadi tidak sebatas kemudian logika yang sebagian orang menuduh fatwa Tarjem itu logikanya terlalu tinggi. Ternyata kita lihat di beberapa asar fikih termasuk hadis bahwa memang dalam kondisi-kondisi darurat maka dibolehkan. Bahkan di dalam Mukhtasar ringkasan kitab Al-Um, jilid 8 halaman 125, Al-Muzani Asy-Syafi'i mengatakan, wa yusalli idainil al-munfarid fi bait wal musafir wal 'abd wal mar'ah. Disyariatkan sholat sendirian di rumah bagi musafir, budak dan wanita. Nah, ini menunjukkan bahwa dibolehkannya kita dalam kondisi terus sholat di rumah. Nah, bagaimana ketika pelaksanaannya di rumah? Hampir sama pelaksanaannya. Cuma nanti dikondisikan bagaimana kemudian tetap kalau kemudian gabung satu RT atau mungkin bareng-bareng satu keluarga yang dekat-dekat, tetap lebih kemudian menggunakan protokol kesehatan jika kemudian ada di luar keluarga kita. Kalau satu keluarga saya kira nggak ada masalah. Cuma disiapkan para suami mulai sekarang, ya, para suami mulai sekarang sangat ditekankan untuk memfasihkan bacaan Al-Fatihah. Memfasihkan, dilatih dengan video-video yang kecil diulang-ulang saja. Jadi ibu-ibu yang punya suami yang sekiranya mau melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumah, maka hendaklah para suami mulai sekarang diingatkan untuk membiasakan atau melatih kefasihan surat Al-Fatihah sesuai kemampuannya. Perkara kemudian surat-suratnya tidak membaca Sabbih Isma atau Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, itu tidak ada masalah. Yang penting hafal surat-surat pendek. Kemudian gimana khutbahnya Ustaz? Khutbahnya nanti kita kirim yang ringkas. Jadi bapak-bapak yang mau melaksanakan sholat id di rumah, nanti kita pandu dengan khutbah yang ringkas. Tidak yang terlalu panjang. Kita siapkan nanti oleh PDM, akan disiapkan oleh Korbitnya di Tarja dan Tabligh. Insyaallah kita siapkan khutbah ringkas untuk bagi bapak-bapak yang mau melaksanakan sholat id di rumah. Terus saya kira jaga kesehatan, kemudian masker, cuci tangan, dan itu menjadi bagian tradisi kita, dan itu menjadi hikmah di balik adanya COVID-19. Saya kira itu dulu Mas Nur, nanti kita ada sebelum kita tanya jawab, kita akan bahas dulu adab, ya. Adab sholat hari raya. Adab sholat hari raya. Sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha besok, pertama kita sunnah mandi dulu. Jadi berdasarkan hadis Malik dari Nafi. Jadi Anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla yaghdu ilal musalli. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Al-Faryabi menyebutkan bahwa Sa'id bin Musayyib sunnatul fitri salah satu. Jadi sunnah ketika Idul Fitri itu ada 3. Yang pertama al-masyi ilal musalla wal akli qabla al-khurud wal iktisal. Apa yang ketiga, yang 3 fitrah itu yang sangat dianjurkan ketika melakukan sholat itu. Sebelum melakukan sholat Idul Adha, yang pertama berjalan menuju lapangan,
makan sebelum keluar menuju lapangan, dan mandi. Jadi iktasilu. Ada catatan di sini, dibolehkan untuk memulai mandi hari raya sebelum atau sesudah subuh. Dan ini pendapat yang paling kuat di kalangan madzhab. Kemudian sunnah juga berhias dan memakai wangi-wangian, khususnya bapak-bapak. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, pada suatu saat hari Jumat, Nabi SAW bersabda, Inna hadha yawmu 'id ja'alallahu lil muslimin. Faman ja'ilal jum'ah falyastaghsil wa in kana 'indahu tib ulyamis minhu wa 'alaikum bissiwak. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang siapa yang hadir Jumatan, hendaklah dia mandi. Jika dia punya wangian, hendaklah dia gunakan. Terutama bapak-bapak. Ya. Ibu-ibu pakai di rumah ketika bersama suaminya saja. Pengganti minyak balsem. Ya. Kalau ada suaminya harus diganti pakai minyak wangi. Sunnahnya. Kemudian memakai pakaian yang bagus. Hadis Ibnu Zaimah dari sahabat Jabir bin Abdullah, kanat li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah yang beliau gunakan ketika hari raya, yaitu pada hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa sunnah. Kemudian sunnah tidak makan sampai pulang dari sholat Idul Adha. Jadi bar subuh kita disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Berdasarkan hadis dari sahabat Buraidah dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, la yakhruju yaumal fitri hatta yud'ama wala yud'amu yaumal adha hatta yusalli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat menuju sholat Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu, dan ketika Idul Adha beliau tidak makan sampai sholat terlebih dahulu. Dan ini bagian sunnah yang harus kita laksanakan. Dan jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tidak ada sholat sunnah, baik qobliyah atau ba'diyah, ya. Sudah kita sampaikan kemarin di kajian pertama, dan juga beberapa adab yang lain. Ya. Baik, Mas Nur, kita diskusikan kajian kita, lebih kepada banyak kita diskusi tentang persoalan ibadah ini, sehingga kemudian nanti lebih jelas hal-hal yang memang kita diskusikan di kajian pada hari ini. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Kita buka diskusi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Tohari. Moga kepada partisipan, para peserta bisa, karena baru 20, videonya dihidupkan, kemudian mengacungkan tangan gini, nanti kita kasih, atau langsung bisa ngeklik tanda mic untuk bisa bertanya jawab, monggo, ataupun bisa menggunakan reaction keplok tangan, mungkin nanti akan kita sediakan. Tetapi sampai saat ini kondisi mic Bapak Ibu sudah kita kondisikan setting untuk bisa saling berinteraktif. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menyampaikan sesuatu bisa mengeklik unmute mic-nya. Tapi kemudian apabila tidak, ya ditunggu biar partisipan yang lain yang akan bertanya. Monggo, Bapak Ibu yang pengen ditanyakan. Mas Sujanto. Suaranya belum dihidupkan, Mas. Oke, untuk belum diklik, nggak kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz Tohari, yang saya tanyakan adalah tentang dalam pelaksanaan sholat
Idul Adha. Seandainya terjadi imamnya misalnya lupa dalam bilangan takbir, baik takbir yang pertama atau takbir yang kedua, itu bagaimana? Terus yang kedua tentang pelaksanaan khutbah. Ada sebagian yang melaksanakan khutbah dengan 2 khutbah seperti sholat Jumat. Kemudian ada, kalau di Muhammadiyah kan melaksanakan dengan 1 khutbah. Mohon penjelasan tentang dalil pelaksanaan khutbah tersebut, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Mas Nur. Jadi berkaitan dengan imam yang lupa, terutama memang beberapa kasus karena memang pelaksanaan sholat Idul Fitri, terutama Idul Adha besok, itu kaifiyahnya yang sering lupa adalah takbir 7 kali dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Karena memang belum terbiasa. Gitu. Kalau yang lain kan sudah terbiasa. Tapi kalau kemudian ketika kita mau setelah takbir waktu awal ya, yang pertama kemudian kita akan disunahkan tuh. Jadi lupa, banyak yang lupa biasanya. Nah, bagaimana hukumnya? Maka kalau kemudian makmum masih ingat, maka tentu diingatkan dengan subhanallah. Tapi kalau kemudian ternyata ketidakingatan imam kemudian makmum juga nggak ingat, ya, maka nanti kalau sudah diingatkan, ya, maka dia tinggal sujud sahwi. Jadi tinggal menggunakan sujud sahwi. Maka itu sebagai penggantinya. Tapi ada kemarin informasinya yang dia sholat lagi. Nek radiasan iki seru. Mestinya tidak perlu sholat lagi. Itu dia Wes saiki. kalau kemudian dia salam diingatkan belum, ya sudah langsung sudahi kemudian salam lagi. Kemudian yang kedua, apakah kemudian ada duduk pada khutbah? Itu khilaf para ulama khilaf. Jadi As-Safiyah mengatakan bahwa yang ini dipegang oleh Bahsul Masail Nahdlatul Ulama bahwa sebagaimana sholat Jumat, ya. Adapun sholat tarjih menguatkan adalah tidak ada duduk di saat kita khutbah di sholat Idul Fitri, utamanya besok di Idul Adha. Itu bisa dilihat di buku tanya jawab di jilid 1 sampai 8. Salah satunya di jilid 2, Mas Sunyoto. Kalau di sumber kitabnya bisa dilihat di kitab Bulughul Maram. Di kitab fikih Bulughul Maram, atau yang jadi rujukan kalau yang bukan hadis tapi sudah bentuknya kitab, itu adalah fikih sunnah karangan Syekh Sabiq. Itu bisa dilihat tentang penjelasan lengkap perbedaan berkenaan dengan apakah menggunakan duduk atau kemudian tidak. Maka tarjih tidak ada duduk tetapi langsung ditutup dengan doa. Dan kita dalam hal fikih harus lapang dada. Dalam hal-hal fikih yang memang sama-sama ada dalil, maka kita harus berlapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas Nur. Monggo, Bapak Ibu yang lain yang pengen bertanya, dipun silakan. Nanti bisa langsung mic-nya diaktifkan baru bisa menyampaikan. Monggo, Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, Mas Nur, bahwa salah satu dalil khutbah dilaksanakan setelah sholat. Bapak-bapak kalau mau ngimami di rumah, khutbahnya dilaksanakan setelah kita sholat 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka semua melaksanakan sholat
sebelum khutbah dilaksanakan. Ini hadis Ibnu Abbas salah satunya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Syahidul aida ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fakulluhum kanu yusalluna qoblal khutbati. Jadi fakulluhum kanu yusalluna qoblal khutbah. Salat sama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, mereka semua melaksanakan salat sebelum dilaksanakan. Dan dianjurkan bagi para khotib memilih tema-tema yang sangat penting berkenaan dengan takwa, kondisi sekarang dikaitkan dengan pesan-pesan kurban. Saya kira demikian tambahan Mas Nur. Ji, ini Ustaz Mas Walidi sudah mengatakan. Jadi moga Mas Walidi bisa memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru di sermo, jadi ingat, lupa kalau ada ini. Ini mungkin mohon izin Pak Ustadz, dan tadi terlambat saya ikutinya. Mungkin ya kaitannya dengan protokol, ini ya kaitannya dengan pandemi ini. Kan kalau di kita Muhammadiyah kan biasanya di tanah lapang gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan posisi pandemi, apakah nanti seperti itu atau nanti ada alternatif yang kemarin disampaikan di surat edaran kan di masjid. Terus penerapannya seperti apa, nanti apakah harus jaga jarak juga, seperti yang dianjurkan. Itu yang ini ya kaitannya dengan ini. Terus yang kedua, ini yang masih mungkin mohon penegasan untuk kaitannya kan ini kan pasti hanya itu sholatnya kan ini kan hari Jumat. Nah, terus kan ada dua pendapat yang itu wajib bisa sholat Jumat atau tidak sholat Jumat gitu loh. Ini kan masih dua versi yang kadang-kadang di masyarakat ya masih kadang-kadang sensi juga masalah itu. Saya kira itu dua hal yang perlu. Terima kasih. Baik. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha besok. Pimpinan pusat Muhammadiyah sangat menganjurkan tidak dulu di lapangan karena memang kondisinya masih belum baik. Nah, bagaimana kalau di masjid dan yang melaksanakan adalah internal jamaah atau kemudian bentuknya satu RT? Nah, tentu ditekankan takmir baik masjid atau mushola betul-betul menerapkan ya, ada tes suhu paling tidak, kemudian dan wajib pakai masker, bawa saja masing-masing, kemudian diinformasikan yang batuk, pilek, sakit tidak perlu ikut, tetap di rumah. Saya kira itu pelaksanaannya, dan itu kembali kepada kekompakan dari pengurus takmir, termasuk juga tokoh masyarakat di situ, hingga pelaksanaan di masyarakat, sehingga kemudian sama-sama proses itulah itu, tapi kemudian memberikan kenyamanan dan
Nanti bisa, kemarin kita telah bahas Mas di kajian pertama dengan Ustadz Kadirun, nanti bisa dilihat di buku di jilid ketiga ya. Juga pimpinan pusat sudah mencetak buku tanya jawab Tarje jilid 1 sampai 8. Sampai 8. Bagaimana kalau jatuh seperti itu? Kemudian bolehkah masih sholat Jumat? Nah, boleh tidak sholat Jumat, tetapi kemudian dia tetap sholat duhur. Jadi kembali kepada sholat duhur. Cuma kepada para imam yang sudah dijadwal, atau pas Mas Yoto sudah dijadwal sholat jadi imam umpamanya, maka hendaklah dia hadir di masjid untuk melayani orang-orang yang mau ke masjid. Maka disampaikan bahwa itu memang dibolehkan dia tidak sholat Jumat pada hari raya jika memang dia ada keperluan, bahkan kemudian memang tidak mau sholat Jumat karena bertepatan dengan hari raya boleh. Tetapi dia sholat zuhur 4 rakaat. Tidak kemudian libur atau sudah dikerjakan di sholat Idul Adha. Nah, kemudian bagi yang dijadwal imam akan hendaklah dihadir untuk ke masjid. Jadi itu pendapat dari Fatwa Tarjih di jilid ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Sambil. Buka Mas Nur. Tadi Bu Sudari ini sempat melambaikan tangan, mungkin ada yang pengen ditanyakan, monggo Bu Sudari ini. Tetapi bagi partisipan juga boleh bertanya lewat chatting yang ada di Zoom ini. Monggo Bu Sudari ini, ada yang pengen ditanyakan, dipersilakan. Oke, yang lainnya mungkin ada yang pengen ditanyakan, silakan bisa mengaktifkan mic-nya masing-masing, kemudian baru bertanya. Pak Alid yang pulang dari Sapar. Ya, mau tanya. Tentang dua khutbah atau satu khutbah. Bukankah Rasulullah itu dulu setelah khutbah Id kemudian mendatangi wanita-wanita mereka, artinya kemudian mereka memberi nasihat para akhwat. Kenapa sekarang itu tidak dilakukan, Kak? Baik. Asar berkaitan dengan hal tersebut itu sudah tercakup sebenarnya di dalam hal khutbah. Tetapi kemudian sekarang kan tidak mesti harus didatangi Pak Ali. Bisa melalui publikasi, melalui WA, bisa yang datang, yang sudah mendengar khutbah menyampaikan kepada yang ghaib atau ghaibah. Begitu yang mestinya ditradisikan. Cuma kita terkadang kalau mendengarkan pengajian atau khutbah itu tidak menyampaikan pada yang lain. Bagaimana poin-poin penting yang perlu juga disampaikan kepada yang tidak hadir. Perlu kemudian datang satu persatu balik. Wallahu a'lam bishawab. Terus Mas Nur? Monggo Bapak Ibu yang lainnya yang pengen bertanya dipersilakan. Ini belum ada yang menunjukkan jari, tangan, ataupun ada kode-kode di chat juga masih sepi. Monggo, kalaupun belum ada, mungkin Bapak Tari bisa memberikan materi yang lain, tetapi dari sekian partisipan 26 ini masih belum memberikan kode untuk bertanya. Baik, kita sampaikan berkaitan dengan sholat Id yang jatuh pada hari Jumat tadi beberapa dalil.
bisa kita ambilkan. Sambil menunggu yang lain untuk kemudian bisa ditanyakannya. Beberapa kitab fikih ketika kemudian terjadi Idul Adha dan bertepatan pada hari Jumat, kita lihat dulu keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ilas sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Orang beriman apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Kemudian dalil yang kedua adalah menunjukkan bahwa wajibnya sholat Jumat. Di antaranya adalah hadis Abu Daud, man taraka salasa Jum'ah tahahunan biha taba'allahu ala qalbih. Karena saya meninggalkan 3 kali sholat Jumat, maka Allah mengunci pintu hatinya. Nah, kualitas hadisnya hasan. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Daud juga, al-Jum'atu haqqun wajib ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'ah, abdun mamluk, aw imra'ah, aw sabi, aw marid. Salat Jumat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 golongan. Pertama budak, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang sakit. Ini ada dispensasi tidak salat Jumat. Nah, karena salat Jumat dan salat Id itu 2 salat yang sama-sama wajib, maka sholat Jumat dan sholat Id tidak bisa menggugurkan satu sama lain. Jadi tidak bisa menggugurkan satu sama lain. Sehingga maka sholat Jumat dan sholat Id tidak bisa menggugurkan satu sama lain sebagaimana sholat duhur dan sholat Id. Kemudian keringanan meninggalkan sholat Jumat bagi yang melakukan sholat Id itu memang untuk ahlul bawahil, orang yang notabene memang seperti suku Baduy pada waktu itu. Ini berdasarkan hadis Al-Bukhari 5572. Qala Abu Ubaid tsumma syahidtu ma Utsman bin Affan fakana dzalika yaumul jum'ah fasalli qabla khutbah tsumma khataba faqala ya ayyuhan nas inna hadha yaumun qad istama'a lakum fihi idain faman ahabba ayyan tadiral jum'ah min ahlil awali falyantadir wa man ahabba arja faqad adintu. Abu Ubaid berkata beliau pernah bersama Utsman bin Affan hari tersebut hari Jumat. Kemudian beliau sholat Id sebelum berkhutbah. Lalu berkhutbah dan berwahai sekalian manusia, sesungguhnya hari ini di mana berkumpul 2 hari raya. Siapa yang notabene menetap ingin menunggu sholat Jumat, maka silahkan. Namun siapa yang ingin pulang, maka silahkan, saya kasih izin. Nah, dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa menghadiri sholat bagi orang atau kita yang sudah sholat Id di rumah ya, atau di masjid atau di lapangan ya, boleh tidak menghadiri sholat Jumat. Namun agar orang yang ingin juga bisa ikut hadir. Bisa ikut hadir. Maka dikembalikan kepada fatwa tarjih bahwa boleh bagi yang sholat Id tidak ikut Jumat boleh. Tetapi ada sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Nur. Monggo Bapak lan Ibu ingkang begitu dipun takokaken saged. Mungkin Pak Ali menambahkan informasi. Mau bertanya, Tat. Untuk takmir masjid, kalau
yang saya pahami itu bukan hanya sekadar dianjurkan untuk menyelenggarakan Jumat, tetapi wajib menyelenggarakan Jumat begitu. Yang saya pahami begitu. Penjelasannya yang menjelaskan Ustaz Tohari. Ya. Kalau kemudian kondisinya saya kira lihat masing-masing kondisi di daerahnya. Karena kemarin kayak di tempat saya itu ada yang kena COVID ya. Itu. Kemudian alhamdulillah sekarang negatif. Kondisi kondisinya kemudian seluruh masyarakat tidak boleh ikut sholat pada waktu itu. Nah, kembali kepada semoga sudah. Jadi kalau kemudian masjid, langkah pertama yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha besok di masjid atau di mushola. Karena tidak memungkinkan di lapangan. Langkah pertama harus mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat. Sehingga antara protap kesehatan yang datang dari pemerintah setempat, dukuhan terutama, kemudian desa, itu harus digandeng. Supaya kemudian saling ikut menjaga. Kemudian kalau sudah sepakat, maka tinggal prosedur kesehatannya itu terus kita laksanakan oleh takmir. Nah, apakah internal jamaah yang rutin di situ, ataukah pendatang boleh, ataukah orang yang singgah di situ, nah, itu harus disepakati. Dan itu sekali lagi, Pak Alif, nggak ada masalah jika kemudian kembali kepada fatwa tarjih jika takmir sudah bermusyawarah tentang kondisi real yang bisa dilaksanakan untuk sholat Idul Adha besok. Kalau anjuran saya penekanannya ya internal, jamaah yang sudah terbiasa dengan mengumumkan bahwa yang sehat tetap pakai masker, cuci tangan dan tidak perlu jabat tangan, dan bagi yang sakit tidak perlu datang. Maka Pak Alif bisa menjadi koordinator di yang masjid yang sudah tutup lama itu. Idul Adha bisa digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya masih ada pertanyaan yang menggelitik tadi. Kaitannya dengan COVID ini, yang namanya COVID itu kan penyakit menjadi wabah gitu ya. Kemudian akhirnya nanti ada new normal. Jadi COVID ini akan tetap ada, dan seperti influenza dan lain sebagainya akan tetap ada virusnya itu. Dan nanti kita akan menjalani new normal itu. Yang menjadi kekhawatiran, kalau new normal itu diberlakukan kepada hal-hal yang duniawi gitu ya, itu saya kira tidak masalah. Misalnya pasar, kemudian ada aturan-aturan tertentu yang ya nggak ada syariat tertentu yang harus kewajiban yang harus dijalani. Tetapi ketika new normal itu diberlakukan kepada agama ini akan menjadi efek yang luar biasa menurut saya begitu. Jadi misalnya jabat tangan. Ya sekarang misalnya itu tidak jabat tangan karena ini sebuah darurat, menjadi tidak masalah. Tetapi saya terus terang khawatir sebagai penggiat dakwah di masyarakat, merasa khawatir ketika jabat tangan, kemudian sop renggang, itu kemudian menjadi dipatenkan di benak masyarakat. Ini kita para dai akan menjadi pekerjaan tersendiri untuk memahamkan ulang begitu. Ini kekhawatiran, bagian dari kekhawatiran, dan tidak hanya itu. Kemudian silaturahmi, kemudian ya walaupun melalui virtual seperti ini tidak masalah, tetapi kemudian ya tetap ada bedanya karena new normal itu tadi. Terima kasih, Tat. Nah, kaidah beragama itu kan enak sekali, Pak. Jadi kalau kaidahnya itu kan enak kalau kita memiliki kaidah-kaidah beragama yang kita ilmui.
Jadi ada kaidah-kaidah fikih agama sehingga memudahkan kita menjalankan agama. Kondisi sekarang adalah ad-darurah tubihul mahdurat. Maka kondisi darurat bisa melakukan hal-hal yang tidak boleh. Kondisinya harus renggang. Kondisi darurat. Wajib sholat itu berdiri, tapi kondisinya nggak bisa duduk. Ini kondisi-kondisi. Mestinya wajib jabat tangan kalau kita ketemu sesuai. Tetapi karena kondisi darurat, cukup isyarat, jadi nyaman balik. Bagaimana memahami syarat jika kondisinya normal? Nah, tentu ada kultum, ada kajian yang terus disampaikan ke umat ini kan itu. Jadi maka ini salah satu hikmah saya kira. Saya kira ribuan hikmah adanya COVID-19 ini bahwa seperti ini orang penekanan kesehatan, memahami tentang pentingnya kebersihan, memahami fikih, sholat renggang, mestinya itu wajib. Kok bisa renggang itu dari mana dalilnya? Gitu. Dan hal-hal yang lain. Sehingga kemudian dengan adanya kondisi seperti ini, kita mengharap ya pelaku pegiat dakwah ini, masyarakat semakin punya pemahaman yang utuh, memahami pelaksanaan ibadah dengan kondisi darurat. Kemudian bagaimana memahamkan kepada yang lain dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Mas Nur. Terus Mas Nur. Kadosipun sampun purna niki Ustaz, audien juga tidak melambaikan tangan dan tidak memberikan kode-kode untuk bertanya. Dan materinya saya kira sudah purna dari awal sampai akhir. Mungkin kita akhiri. Mungkin dari Pak Alif, Pak Tohari ada yang pengen disampaikan ke partisipan, monggo dipersilahkan sebelum kita tutup secara resmi. Monggo Pak Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, Ustaz Tohari dan teman-teman yang lainnya. Jadi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, sekali lagi kami sampaikan bahwa semuanya didasarkan dengan ilmu. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Ustaz. Benar-benar harus kita pahami begitu ya. Kemudian kita mendakwahkan ilmu itu dengan benar-benar terang. Biar tidak ada keterputusan ilmu itu kepada masyarakat. Jadi jangan sampai misalnya tadi kita sampaikan tentang ketika dulu kita berdakwah, ayo ke masjid, ayo sholat rapatkan shop, ayo silaturahmi gitu dan seterusnya, ayo jabat tangan dan berbagai fadilahnya. Ketika ini menjadi suatu yang terbalik dan ketika kita tidak bisa memahamkan ini secara ilmu, maka saya khawatir akan menjadi bumerang bagi kita. Oleh karena itu ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Tohari ini hendaknya benar-benar kita ilmui begitu, kemudian kita sampaikan benar-benar pada masyarakat gitu, agar tidak ada kesalahpahaman. Terus terang saya merasa khawatir ketika nanti anak dan cucu kita itu yang tahu bahwa sholat itu soft paling benar itu renggang, misalnya begitu. Yang paling benar syariat Islam itu tidak jabat tangan. Nah, ini ada keterputusan. Kita lihat misalnya pendiri-pendiri bangsa ini adalah para alim, para ulama. Tetapi ketika ilmu agama itu sampai grassroots di simbah-simbah kita, itu banyak yang hilang dan hanya tinggal simbol-simbol begitu. Ini menjadi satu khawatiran besar bagi pegiat dakwah dan jangan sampai itu terjadi. Salah satu solusinya adalah kita ilmui apa yang dipahamkan oleh pimpinan pusat ini, kemudian ini benar-benar kita sampaikan, kita pahamkan kepada masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum.
Ya, baik. Tetap optimis Arif dan seluruhnya bahwa itu banyak hikmah dan termasuk semoga nanti cepat selesai dan menormalkan kembali. Dan sebagian masjid sudah memberanikan diri softnya tidak renggang. Dan itu kebijakan masjid sendiri melihat kemaslahatan. Kemudian terakhir Mas Nur silakan nanti teman-teman virtual dan pimpinan daerah dan yang lain kalau mau kajian kitab nanti sangat bagus. Seberapapun yang hadir nggak apa-apa kajian kitab, tapi jangan cuma saya, nanti ada Ustadz Kadirun, ya, Ustadz Saifuddin, dan Ustadz-Ustadz yang lain, Mas Nur. Nanti silahkan ditari untuk kajian kitab. Seperti ini sangat bagus untuk kemudian memperkuat kembali militansi kita bermuhammadiyah, termasuk juga kajian memperkuat ruh ibadah kita, adab kita, dan keilmuan kita melalui kajian virtual melalui kitab. Baik itu tafsir, fikih, maupun hadis, ya, atau kitab-kitab yang lain. Saya kira demikian Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Tahri awet sampun memberikan beberapa pencerahan dumateng kita sedaya kaitannya dengan sholat Idul Adha. Pak Alim juga sudah menekankan bagaimana selalu menjaga protokol kesehatan dengan berbagai kesempatan yang ada. Saya kira itu yang bisa kita meruangkan, dan untuk tawaran kajian kitab, monggo. Yang pasti bahwa fasilitas kita Zoom ini memang kemudian terbatasi dengan waktu, sehingga di tanggal 27 kita sudah tidak menggunakan Zoom yang seperti ini, Zoom-nya Zoom yang biasa, terbatas dengan hanya 45 menit. Tetapi nanti Mas Andre Pratama mungkin punya akun yang bisa untuk kita manfaatkan, menggunakan itu tidak ada persoalan, selama kemudian memang kita berkeinginan untuk selalu mengadakan kajian etika. Untuk yang baru menikmati ketela rebusnya, ya monggo dinikmati aja. Bagi yang belum, ya monggo mencari. Jambu. Oh, jambu. Mantap. Saya kira demikian kajian pada pagi hari ini, dan mohon maaf dan ucapan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Dan memang untuk kali ini sudah selesai, dan sekali lagi marilah kita akhiri kesempatan kali ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan penutup doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Monggo forum bebas yang pengen bersaparia dipersilahkan.